sensor CKP. Kabelnya udah mau putus, harus dikelet semua nih. Aduh. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Safa di channel Safa Driver. Hari ini bukan saya mau on beat ya. Jadi hari ini mau sharing aja. Tadinya sih siang mau on beat ya, cuman karena tadi ada temen yang katanya udah 3 hari mobilnya nggak bisa buat narik karena mobilnya jadi kalau udah panas jalan udah sekitar 5 kilo ya, 5 kilo, 6 kilo atau 10 kilo ya, itu dia dut-dutan ya. Jadi pada saat saya scanner muncullah itu sensor CKP ya, tapi pas udah diganti sensor CKP, terus saya pikir kan karena mobilnya juga kalau di starter agak-agak lambat nangkepnya ya, dan saya pikir juga sensor switch ya. Jadi pas udah diganti sensor CKP apa sensor switch udah agak mendingan ya, tapi ternyata masih begitu juga ya. Dan alhasil saya mau nggak mau, tega nggak tega, saya kupas kabelnya ya guys ya. Saya kupas kabelnya dan ternyata bener banget ada 5 kabel yang putus, hampir putus. Tapi yang pas hampir putus banget itu yang punya sensor CKP ya. Itu kan ibaratnya engkol, kalau bahasa motor itu engkolnya ya. Kalau sensor itu putus ya otomatis mobil nggak bakal hidup gitu. Kalaupun hidup dia jarak beberapa detik mati lagi. Terus yang kedua, sensor throttle body kabelnya putus satu, dan satunya lagi punya sensor switch putus juga. Pantas banget mobil bikin aneh ya. Jadi kita lihat langsung aja videonya ya guys ya. Penyakit Agya paling rumit. Udah ganti sensor ternyata di sini ada kabel putus. Kayaknya gitu. Sensor CKP kabelnya udah mau putus, harus dikelet semua nih. Aduh. Ya, jadi ternyata ini mobil kabelnya ya, kabel sensor CKP tiga-tiganya putus, keropos. Dan ini satu lagi kabel ini ya, kabel sensor switch satu putus juga yang coklat. Terus yang kedua ini tadi kabel throttle body yang ini ya guys ya, ternyata sama putus juga. Makanya ini mobil sampai bikin pusing sama saya. Kemarin udah ganti sensor CKP, sama sensor ini nggak ketemu juga. Sekarang udah normal lagi. Hah? Oke guys ya, sekarang kita udah tes jalan. Kita tes jalan, lampu engine juga udah mati, lampu eco-nya udah normal lagi nyala. Kita bawa tes jalan sekitar 4 kilo ya. Jadi kita muterin jalan raya Cilincing sampai ke Kali Baru lagi. Mudah-mudahan memang
penyakitnya hanya itu aja ya guys ya. Tapi jujur ini penyakit Agia ini bikin saya mumet ya. Jadi saya dulu sebelum punya Brio itu saya pernah pakai Ailapun, penyakit nggak sampai ya ke kabel, dalaman kabel gitu. Kalau digigit tikus jelas ya, jadi kroposnya dari luar gitu. Ini jadi ternyata kabel yang di dalam selang pipa gede itu kayak semacam korosi, dibilang korosi tapi gigitannya rapi gitu. Tapi kalau digigit tikus kan otomatis berarti dari selang luar gitu. Ini dalemannya gitu loh. Jadi kan siapa sangka bakal ada kendala, ternyata kabel di dalamnya itu putus gitu loh. Jadi kemarin itu pas ganti sensor CKP, pas habis di scanner kan memang muncul sensor CKP ya. Dan saya pikir kan kemarin memang sensor CKP ini yang rusak ya. Dan ternyata itu bukan. Ternyata itu dari kabelnya gitu. Ini sekarang kita udah normal lagi, udah nggak ada endut-endut, udah nggak ada nyendat-nyendat. Karena penyakit nih mobil, jadi pada saat starter pun dia agak lambat ya, agak lama. Saya pikir kan sensor switch ininya ya, coolant ya, itu juga bikin napas panjang ya kalau untuk starter. Tapi ternyata bukan juga gitu, udah kita ganti juga bukan. Dan ternyata memang fix itu di kabel ada 5 yang kegigit ya. Jadi kabel sensor CKP tiga-tiganya udah mau putus. Terus satu kabel hijau itu punya throttle body, satu udah mau putus juga. Dan satu kabel sensor yang coklat itu punya sensor switch coolant, itu udah mau putus juga gitu loh. Jadi kendalanya memang ternyata itu ada di kabel. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai, udah ketemu penyakitnya. Semoga aja ini udah bisa buat narik lagi ya. Kasihan juga ini teman saya udah hampir 3 hari, udah hampir 4 hari malahan ya. Kita juga udah pusing ya, udah cari ini cari itu, ternyata nggak ketemu. Akhirnya saya nekat berpikir ke kabel ya gitu kan. Saya kelet kabel bagian depan apakah ada, ternyata benar memang ada kabel yang udah pada mau putus gitu. Karena pas kita cek pakai avometer pun arusnya kadang ada kadang enggak gitu loh. Jadi kayak endep-endep gitu kan. Oke ya, jadi intinya video segitu aja ya guys ya. Jadi buat teman-teman, kalau memang ada kendala mobil, nyendat atau apa, kita fokusin dulu ke kelistrikan dulu ya. Kita cek dulu arusnya normal apa enggak. Setelah arus udah normal, baru kita fonis ke sensor gitu. Jadi biar enggak terlalu kebanyakan beli spare part gitu. Dan kalau memang arus nggak ada, kita wajib pertama cek sikring dulu ya guys. Sikring normal, terus tapi api nggak keluar, itu ada kemungkinan kabel memang seperti kejadian mobil Agia ini. Tapi ya udahlah, namanya kita kan manusia biasa ya guys ya. Seorang bengkel handal pun belum tentu secepat itu memvonis mobil ya. Karena kan kita pertama rada males, yang namanya ngeliatin ngebuka-bukain kabel body itu rada males ya gitu. Jadi ya yang penting udah saya nekatin buka kabel body. Akhirnya alhamdulillah memang udah, ternyata memang ada kabel yang putus 5 biji, bahkan 5 biji loh. Sensor penting semua lagi itu yang keputus kabelnya. Jadi ya udahlah, ini mobil udah sampai mau ke lokasi lagi ya guys ya. Udah mau belok kali baru lagi. Alhamdulillah mobil udah nggak ada kendala apapun. Mati pada saat jalan pun udah nggak ada. Nyendat pun alhamdulillah udah nggak ada. Berarti fix memang hanya di kabel itu yang putus. Buat teman-teman yang mobilnya mengalami kendala nyendat atau apa,
mampir aja ke sini ya guys ya, ke daerah Kalibaru. Ini base camp saya di pinggir jalan. Jadi kalau ada apa-apa bisa ke sini aja. Jadi biar kita cari solusinya ya guys ya. Ini yang punya mobil nih, udah hampir 5 hari dia nggak narik ya. Tuh, kita juga sambil mikirin ternyata kendalanya di kabel ya guys ya. Oke, ini mobil udah normal kembali, langsam juga bagus, lampu engine juga udah nggak ada. Pas kita scanner pun juga udah nggak ada DTC apa-apa ya guys, nggak ada kendala apa-apa. Oke, mungkin video sampai sini aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.